Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita podcast ngobrol bersama Habib yang selalu viral ini. Ya. Al-Habib Basim bin Hussein Al-Habsyi. Sahlan. Sehat-sehat, Bib? Sehat, alhamdulillah, khair. Sekarang nih, Bib, kegiatan lagi apa aja, Bib? Kegiatan masih alhamdulillah seperti biasa. Kita dakwah keliling-keliling, cuman lebih fokus untuk di daerah-daerah. Karena memang di kota masih, sama kita ketahui, di kota mungkin masih ketat dalam pandeminya, urusan masalah corona. Nah, akhirnya kita babat di daerah pegunungan, daerah pedalaman. Nah, kalau majlis udah buka atau majelis sementara masih belum dibuka? belum buka ya? Mungkin gara-gara prokes juga tuh harus bisa jadi repot ya. Nah, tapi Bib, Ana mau tanya, Bib. Kan dengar-dengar nama Habib Basim ini dikasih sama Habib Rizik. Nah, itu bener apa enggak, Bib? Betul, Iya. alhamdulillah. Gimana tuh ceritanya, Bib? Jadi alhamdulillah nikmat dari Allah yang kasih nama orang soleh. Jadi dulu pas waktu sanlat dulu di MS, Tahun berapa tuh, Bib? sekitar tahun 2014 waktu itu. Si nyantri deh tuh Masih ikut nyantri 2014 waktu itu. Nah, kita ikut sanlat. Nah, setelah sanlat selesai 21 hari, kemudian aneh niat memang mau ikut sholat id di MS. Nah, terus ketika sholat id selesai, terus izin pamit ke Habib Rizik. Nah, izin pamit, Habib, aneh izin mau pulang ke rumah. Nah, Habib Rizik tanya, rumah ente di mana? Rumah aneh di Cipayung, Habib. Oh, ente dekat sama aneh, nama ente siapa? Muhammad Basam, Habib. Abah kasih nama Muhammad Basam. Akhirnya sama Habib Rizik di i'rab sama Habib Rizik tuh Basam Mubtasim Ibtisam. Nah, cuman kata Habib Rizik ini kurang nyambung nih sama muka ente nih, katanya kalau Muhammad Basam. Walhasil dari semenjak itu Habib Rizik panggil nama jadi Basim. Basim. Nah, udah alhamdulillah berkah nama dari beliau. Nah, alhamdulillah. Kemudian setelah itu laporan sama Abah di rumah. Laporan sama Abah, nama diganti, Pak. Siapa yang kata Abah yang berani ganti, kurang ajar tuh. Nah, akhirnya bilang Habib Rizik yang ganti. Oh, deh. Kalau dari Habib Rizik, Masya Allah, berkah, khair. Alhamdulillah, dari semenjak dari MS itu sampai sekarang, nama yang banyak orang ketahui Basim. Habib Basim. Nah. Ya. Jadi Habib Basim ini punya majlis namanya Sirrul Asror. Sirrul Asror. Nah, itu mulai majlis itu tahun berapa, Bib? Setelah waqaf dari MS mungkin waktu itu. Keluar dari MS sekitar tahun berapa ya? 2015 atau 2016 gitu. Mulai merintis anak-anak kita dulu yang dekat-dekat. Alhamdulillah waktu itu minta izin sama Habib Rizik, rukhsah minta izin buat nama majelis. Nama majelis. Alhamdulillah Habib Rizik kasih nama Sirrul Asror. Nah, waktu itu bikin acara milad pertama, pembukaan majelis pertama, minta waktu sama Habib Rizik, dikasih tanggal 28 Agustus. Hampir 3 tahun berturut-turut tuh ketika minta waktu sama beliau, dikasih tanggal 28 Agustus selama 3 tahun itu. 28 Agustus. Nah, akhirnya mungkin ada bisyarah dari beliau atau apapun. Nah, akhirnya disepakati tanggal 28 Agustus jadi milad Majelis Sirrul Asror karena tanggal dari beliau. Oh, subhanallah. Ya. Nah, kalau buat sekarang kan, Bib, antum ini udah melanglang buana kemana-mana ini. Alhamdulillah. Dari mulai naik gunung
turun gunung sampai nyelam ke laut. Udah dakwah kemana-mana, tabligh kemana-mana. Nah Bib, kira-kira ada tantangan nggak Bib? Kalau lagi misalkan tabligh akbar di mana, kadang kan antum kan terkenal juga sebagai mubalik yang keras gitu. Nah, itu ada tantangannya nggak Bib? Kali ada ini pokoknya kejadian-kejadian lah. Beberapa kali kejadian seperti itu beberapa kali, tapi alhamdulillah nggak terlalu sering, masih dalam lindungan Allah mudah-mudahan. Nah tapi pernah terjadi sekali waktu itu ketika di daerah Cimangkok, Cianjur. Nah cuman kebanyakannya itu bukan orang-orang zahir, tetapi dalam hal-hal pergaiban yang luar biasa. Nggak kelihatan. Itu apa tuh yang terjadi tuh? Waktu itu panitia yang jemput ke rumah, akhirnya berangkat tuh pertama kali ke Cimangkok, daerah yang memang orang-orang bilang daerah Cimangkok nih memang angker luar biasa. Kroniknya banyak betul. Angker dahsyat. Udah walhasil berangkat kita pas pulang. Nah itu kejadian, mobil tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Nah itu mobil jadi segi 8. Si bannya itu tiba-tiba jadi bengkok semua, padahal nggak nabrak, nggak apa. Nah itu, udah bingung. Ternyata memang setelah itu dibilang sama panitia, memang kebanyakan di daerah sini itu seperti itu. Banyak dukun apa gimana? Masih banyak, tuh ya? Santet hal dan yang lain-lainnya masih banyak. Dan pas memang ketika itu Ana bahas di kampung itu pas bahas masalah santet persantetan. Ya mungkin dia dikerjain atau gimana. Masya Allah luar biasa. Dan ada beberapa masih banyak kejadian-kejadian yang lain yang alhamdulillah tapi nggak sampai ke fisik. Cuman hanya ganggu di motor, di di gas kenceng-kenceng gitu. Masih banyak. Pada rese-rese gitu. Rese-rese. Gitu. Nah. Berarti itu dukanya tuh. Kalau sukanya itu apa, Bi? Sukanya Masya Allah luar biasa. Tapi ya sukanya ini menjadi salah satu bahan tafakur buat kita. Sekarang kita dakwah banyak dijamu sama orang luar biasa, dijemput dan sedemikian rupa. Ibaratnya kita menjadi seseorang yang sangat dilulukan oleh orang. Tapi justru itu sangat membuat hati sangat teriris. Karena kenapa? Karena ketika kita lihat di zaman Nabi, bagaimana Nabi dulu berjuang dengan bahkan bukan disambut, malah disambit dengan batu yang berterbangan. Nah itu luar biasa. Nah tapi alhamdulillah ini berkah perjuangan para ulama, berkah perjuangan para habaib yang alhamdulillah sekarang dakwah sudah semakin lancar, orang-orang sudah semakin antusias dengan dakwah para ulama, alhamdulillah. Nah Sirul Asror ini kegiatannya yang dibaca di majlis itu baca apa aja tuh? Nah, awal-awal kita buka seperti majlis-majlis yang lain, awal kita baca ratib, al-atos, kemudian karena memang dulu yang didawamkan waktu mondok di Habib Rizik itu baca burdah, nah kemudian kita pakai di majlis ini kita baca burdah dulu awal-awal dulu. Nah sekarang banyak masukan juga dari yang lain, bagaimana kalau sekarang kita coba semua baca maulid, jadi nggak terpatok dalam satu maulid, tapi kita baca setiap minggunya. Terkadang kita baca maulid, baca maulid Diba, baca maulid Simtud Duror, kemudian baca maulid Adia Ulami, dan yang lain-lainnya. Kita coba dengan niat harapan kita dapat keberkahan dari itu semua. Dari semua maulid itu, alhamdulillah. Oh berarti kegiatan Sirul Asror masih berjalan, tabligh juga masih berjalan. Alhamdulillah. Nah kalau buat ini Bib, apa masukan buat para mubalik nih, mubalik yang masih muda ya, yang dia juga dibilang keras dalam menyampaikan. Nah masukannya itu gimana tuh Bib? Nah untuk melihat situasi dan kondisi saat ini memang sangat-sangat besar daripada resikonya. Nah jadi sekarang kita nggak bisa cuman modal berani teriak-teriak di atas panggung, nggak bisa. Tetapi sekarang bahasa mesti agak diperlembut, tetapi tetap tujuannya satu, ke depan itu.
Jadi nggak bisa sekarang cuma model teriak-teriak seperti dulu. Kalau dulu memang masih asik ya. Dulu masih asik teriak-teriak luar biasa. Tapi sekarang teriak sedikit main ciduk repot juga. Itu dia. Jadi harus hati-hati ya. Undang-undang wah. Harus hati-hati. Apalagi sekarang ada peraturan baru tuh, undang-undang baru ya. Iya, menghina presiden 5 tahun penjara. Wah, luar biasa. Nah, artinya sekarang kita lebih bersiasat di dalam kalimat-kalimat dakwah kita. Yang penting kita nggak terlalu frontal menghantam orang-orang yang zalim, karena itu bisa jadi salah satu resiko buat kita besar banget. Nah, tapi lebih diperlembut, siasati bagaimana dalam penyampaian dakwahnya itu, tetapi tetap satu tujuan untuk lawan kebatilan dan lawan kezaliman. Nah, tetap ditegakkan. Nah, kalau antum sendiri ngerasa antum ini ceramahnya galak apa enggak sih? Apa ngerasa enggak, perasaan biasa aja. Perasaan biasa aja karena ya dalam ngobrol pun ya seperti ini memang intonasi sudah menjadi intonasi bicara. Karena Habib kalau misalnya lembut suka ngantuk mendengar intonasi tergantung. Iya, kadang-kadang orang Bib ceramahnya jangan agak keras ya. Ya nggak keras, memang begitu sudah adanya, bukan dibuat-buat, memang begitu adanya. Emang udah bawaan tuh ya. Udah bawaan mungkin. Iya. Jadi mau ngebahas apapun ya intonasinya begitu. Intonasinya seperti itu. Jadi kalau antum sendiri sih ngerasa biasa aja. Biasa berarti, aja. Ya. Berarti ini doang baperan, berarti baperan. Orang dengerin baperan. Ya Allah. Pemirsa ini gelap ini pemirsa. Aduh kacau. Udah. Pemirsa, ini barusan mati lampu pemirsa. Berhubung kita lagi di Cipayung ini, mati lampu ya. Jadi kita lanjutin aja. Alhamdulillah. Terang lagi, nggak apa-apa dah. Berarti terang lagi, lanjutin ya. Jadi ini berarti antum Bib kenal sama Habib Rizik tuh udah lama ya. Dulu bukan sempat jadi laskar juga? Iya, dulu jadi laskar. Dulu waktu kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP tahun 2008 waktu itu. Laskar, alhamdulillah. Ya. Sering aksi ke sana kemari. Ketua DPW dulu siapa? Ketua DPW dulu Kiai Haji Mahfudin. Kiai Haji Zain Mahfudin. Naam, Allah yarham. Berarti udah lama jadi laskar. Tahun 2008. Terus Pak ketemu sama Habib Riziknya udah lama juga. Udah lama. Cuman dari dulu sering-sering awal. Ini dekat-dekat waktu di pondok itu lah, waktu di MS. Iya. Nah, kan ada tuh video yang antum itu ke Mekah baca qasidah apa waktu itu? Baca qasidah itu? Oh iya, baca burdah tuh ya. Qasidah Muhammadiyah. Itu qasidah kesenangan Habib Rizik. Nah itu kan dikamerain nangis tuh Bib tuh. Itu nangis kenapa Bib? Nangis apa? Lebay apa gimana? Jadi memang dulu waktu di pondok, waktu di Mahat dulu memang bagian tugasnya kita untuk sholawatan. Nah, ya bisa dikatakan munsyid dulu ya. DMS. Jadi mulai sebelum azan itu qasidah wajib untuk DMS. Sebelum adzan qasidah wajib itu, kemudian adzan, terus baca sebelum sholat tuh kita baca qasidah ya Jabbar. Ya Azim, ya Ghafar. Ya Azimu, ya Jabbar. Nah, yang itu ya Ghafar. Nah, itu hampir ya selama di MS itulah memang tugasnya di MS itu. Ditugasin sama beliau untuk muadzin, untuk sholawat, untuk ini, untuk itu. Nah kebetulan setelah IB itu Habib Rizik ke Mekah itu hampir kurang lebih kita nggak ketemu hampir 3 tahun. 3 tahun, beliau berangkat 2016 ya. 2016. Nah waktu itu ketemu kesempatan, alhamdulillah di 2019. 2017 ya. Nah kita kesempatan 2019 berangkat ke Mekah, yaitu buat umroh. Nah kemudian ketemu sama sengaja mampir ke rumah beliau yang di Mekah. Nah ketika pas sudah nyampe ngobrol-ngobrol sebentar, terus waktu itu mau sholat isya sampai maghrib gitu. Sholat isya sampai maghrib gitu. Nah langsung Habib Rizik bilang lagi,
Basim, ya Allah baca seperti biasa DMS kata Basim. Baca qasidah Muhammadiyah. Masya Allah. Ya sudah, beliau jadi imam. Setelah itu selesai sholat, nah suruh dibaca qasidah itu. Baca qasidah Muhammadiyah. Ya, jadi ini dah bikin terharu luar biasa. Karena rasa rindu, rasa kangen yang sudah mungkin memuncak ketika itu. Rasa rindu kepada beliau. Dan diberikan kesempatan waktu itu untuk baca qasidah sama di depan beliau. Itu seperti ketika itu nggak di Mekah, seperti di MS lagi kayak dulu lagi. Nah itulah yang membuat kenangan-kenangan lagi sama beliau terharu luar biasa. Dan juga kita lihat daripada raut wajah Habib Rizik pun ketika itu memang sangat terharu. Mungkin teringat waktu beliau masih di MS waktu itu. Muka beliau merah, mata beliau hampir mengeluarkan air mata. Nah, udah nangis segitu, lihat raut wajah Habib Rizik merah, gitu. Nambah jadi nangisnya. Masya Allah. Waduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi alhamdulillah sosok Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab ini sosok orang tua, sosok pendidik, sosok guru yang sangat Masya Allah. Yang beliau nggak pernah melupakan, yaitu santri-santrinya waktu beliau ngajar ketika itu. Jadi pas buka pintu masuk ke rumah Ibe waktu itu, buka pintu langsung disambut nama kita. Ahlan wa sahlan ya Basim kata Rizik. Masya Allah. Itu sangat terharu luar biasa. Jadi begitu ya. Nah, kalau buat sekarang antum masih sering bolak-balik ke MS atau kegiatan atau gimana? Ke MS masih suka main-main alhamdulillah. Nah, bahkan sholat Id setiap tahun masih di MS. MS ya. Sampai tahun kemarin juga ke MS. Tahun sholat Id kemarin pun di MS alhamdulillah. Karena udah biasa, terbiasa di tempat lain udah nggak enak. Udah enak di MS alhamdulillah. Nah berarti Bib, antum ini sekarang udah nih berarti kegiatan hanya dakwah di tablik. Di tablik. Nah, bukannya antum juga bikin ada channel YouTube juga? Ada alhamdulillah. Baru dibentuk. Anak-anak yang bentuk. Nama channel YouTube-nya apa tuh? Channelnya Media 110 Habib Basim Al-Habsyi. Itu baru berapa bulan bikin? Setelah Lebaran waktu itu. Baru mungkin belum sebulan lah. Belum sebulan, baru ini. Nah, kalau menurut juga itu Bib, kalau buat dakwah di media kira-kira bagus atau enggak? Sangat ideal, sangat efektif untuk zaman sekarang karena orang lebih banyak megang HP daripada duduk di majelis, daripada buka kitab lebih banyak di HP. Nah, kalau misalkan dakwah menurut antum nih apaan Bib? Dakwah ini yang mengajak manusia ke jalan Allah. Dengan mengajarkan kepada mereka, memberikan tahu kepada mereka tentang apa-apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, syariatnya, agamanya, dan juga salah satunya menegakkan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Pokoknya medianya apa aja, penting tujuannya itu ya. Apapun medianya, tujuannya itu. Tujuannya dakwah. Iya. Nah, berarti Bib, antum juga ini kan kalau nggak salah punya produk nih Bib ya. Ini produk dari Sirul Asror nih. Iya. Waduh, mantap ini. Minuman herbal. Jahe ini. Jahe sari jahe merah. Ini pemasaran udah sampai mana aja, Bib? Masih di Bogor. Oh, kira udah sampai Malaysia gitu. Belum ya. Masih corona. Berarti tapi kayak mau mesen bisa nih ya? Bisa ya? Bisa. Nanti di deskripsi kita taruh, deskripsi. Nah, Bib, terakhir antum ini sekarang kan sudah masyhur, Bib. Allah. Di dunia pertablikannya. Antum ini sudah masyhur dan antum ini sudah banyak ngajak orang yang tadinya mungkin ghiroh buat amar ma'rufnya sedikit, mungkin ngedengar ceramah antum jadi semangat. Nah, cara buat yang ngedenger ceramah antum nih kan udah semangat ghirohnya tuh. Nah, biar mereka itu nggak turun lagi ghirohnya, semangat berjuangnya tetap ada. Kan antum semangat terus nih berjuang, ya kan? Nah, buat mereka nih para pendengar itu gimana? Apa ada kiat-kiat tipsnya atau gimana?
Ya tetap intinya di masalah hati sih. Jadi begitupun para pendengar kalau ngedengerinnya nggak khusyuk, cuman hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya nggak bakal jadi athar, nggak bakal ada bekas. Tetapi untuk apa namanya menyimpan menjaga daripada ghiroh itu ya teruslah. Jadi jangan cuman hanya di tablik akbar saja, tetapi ketika aktivitas sehari-hari pun tetap jangan jauh daripada para ulama, jangan jauh daripada perjuangan para habaib, terus ikut, lihat situasi dan kondisi, update bagaimana keadaannya, untuk itu aja. Jadi jangan hanya sekedar tablik akbar kemudian lepas saja begitu aja, jangan juga. Mesti pinter-pinter antum-antum juga nih untuk menjaga girohnya itu tadi. Nah buat pecinta ini, para pecinta Habib Rizik, kira-kira dari antum apa nih yang harus dilakukan? Kan sekarang FPI, Front Pembela Islamnya udah dibubarin. Dibentuk Front Persaudaraan Islam yang lebih ke arah sosial. Ya kan? Karena Amanat TV ini sosial dulu. Digalangkan itu dulu. Nah, pesan-pesan buat para pecinta Habib Rizik, baik dia masuk di keanggotaan ataupun dia simpatisan. Nah, itu buat mereka ini gimana, Bib? Nah, melihat situasi dan kondisi sekarang ini sangat-sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu para pecinta Habib Rizik, ikhwan-ikhwan yang ada di luar sana, tetap terus jaga semangat, terus tetap bela para ulama apapun yang terjadi. Jangan sampai kita malah FPI-nya bubar, kemudian kita malah tidak nggak semangat lagi untuk berjuang. Ingat pesan-pesan beliau pun, Habib Rizik katakan bahwasanya FPI ini bukan tujuan. FPI ini hanya wadah, itu kendaraan, kita hanya kendaraan. Kita berjuang lillahi ta'ala, dakwah amar ma'ruf nahi munkar untuk Allah, bukan karena untuk FPI-nya. Begitupun dalam perjuangan kita nggak boleh berjuang hanya untuk karena Habib Rizik saja. Tetapi hakikatnya kita berjuang amar ma'ruf nahi munkar buat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Habib Muhammad Rizik ini sosok ulama, habaib yang wajib kita hormati, wajib kita muliakan, dan wajib kita bela. Apapun itu yang terjadi di luar sana, tetap kita harus satu komando dengan beliau. Jangan sampai kita pecah belah, terus jaga persatuan kita walaupun FPI-nya bubar, tapi jangan sampai semangatnya itu pecah juga. Jangan sampai semangatnya itu hancur, tetap kita jaga persaudaraan kita, tetap kita jalin silaturahmi kita, bagaimana seperti dulu dalam amar ma'ruf nahi munkarnya kita terus dijaga, jangan sampai itu hilang begitu saja. Karena perjuangan Habib Rizik mungkin dari tahun 98 dulu pertama FPI dibentuk. Nah, jangan hanya gara-gara FPI-nya bubar kemudian tujuan utama daripada perjuangannya itu pun ikut hilang juga. Tapi jangan, ada FPI nggak ada FPI tetap wajib amar ma'ruf nahi munkar. Ada FPI nggak ada FPI tetap kita harus semangat untuk bela ulama, bela habaib, bela ulama-ulama kita yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dia ya, obrolan kita intinya berarti tetap berjuang amar ma'ruf nahi munkar, apapun backgroundnya, apapun latar belakangnya, tetap harus amar ma'ruf nahi munkar ya. Nah, jadi sekarang ini jangan kita ribut soal masalah furu'iyah, itu udah ke belakang banget itu. Jadi sekarang kita rajut persatuan, singkirkan perbedaan, songsong persatuan untuk kebangkitan Islam di Indonesia. Takbir enggak? Allahu Akbar. Harus takbir juga. Itu kalau ceramah tuh langsung takbir tuh. Iya. Tapi akbar ya, di podcast ada takbirnya. Takbir juga harus kita mau takbir kan. Iya. Nah, jadi terima kasih Habib Basim. Ya, semoga dakwah antum dilancarkan oleh Allah. Amin. Dan juga dilindungi dari segala macam, baik yang zahir maupun yang terlihat yang tidak kelihatan ya. Ya, semoga semua dikasih kelancaran, kesehatan, keselamatan, dan betul-betul dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.